hormat, berterima kasih buat atas dan buat Pak Bun. Hadirin majelis haul yang berbahagia, perlu kami informasikan bahwa dana infak yang terkumpul dari peredaran surat tadi adalah 9.243.100 rupiah. Saya ulangi, 9.243.100 rupiah. Semoga berkah dari majelis haul pada malam hari ini bisa menjadi sababnya bertambah barokahnya rezeki kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin majelis haul yang berbahagia, selanjutnya majelis haul yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama Mau'idoh Hasanah dan dimohonlah sekaligus memberikan barokah doa di penghujung acara yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Makmun LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta, yang juga Katib Surya, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jumatan panjenengan Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Makmun LCMA dihaturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita semua kepada beliau-beliau. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Abu Dzar, dzurriyyah para muassis yang saya muliakan, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa hadir ke majelis haul daripada guru-guru kita untuk bukan saja mendoakan beliau, tetapi hadirnya kita di majelis ini, langkah kaki yang kita gerakkan ke majelis ini, mudah-mudahan Allah catat sebagai bakti kita, baik bakti dari anak-anak beliau kepada orang tuanya, maupun kita semua murid beliau berbakti dengan mengingat jasa beliau, hadir ke majelis ini mendoakan beliau. Bapak Ibu sekalian, acara seperti ini
masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam iman dan Islam. Bapak Ibu sekalian, mencari keberkahan itu adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup ini, dan berkah itu adalah satu-satunya yang akan Allah cabut, yang akan Allah angkat dari muka dunia ini menjelang nanti datangnya hari kiamat. Jadi hidup ini Ibu, dulu itu bagus. Tentu sekarang itu perasaan hidup kita itu tidak sebagus dulu. Kenapa tidak sebagus dulu? Karena zaman ini makin akhir, itu yang hilang dari kehidupan kita itu barang. Dulu saya ngaji Sahih Muslim sama guru saya. Kata guru saya meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, la taqumus saat, tidak akan datang hari kiamat. Hari kiamat ini tidak datang Bu, tidak ketemu kita dengan hari kiamat. Hatta taqunas sanatu kasyahri, sampai nanti kata Rasulullah, kamu akan bertemu dengan zaman, bertemu dengan satu waktu yang panjangnya 1 tahun, itu kasyahri, kayak 1 bulan. Kita sudah 1 tahun, tapi rasanya kayak baru kemarin 1 bulan. Nanti kata Rasulullah, yang 1 bulan dulu terasa panjang, nanti kamu akan bertemu dengan satu zaman yang panjangnya 1 bulan itu kayak 1 minggu. Yang 1 minggu itu nanti rasanya kayak 1 hari. Yang 1 hari itu kayak 1 jam. Yang 1 jam itu kayak api yang membakar jerami. Dulu saya ngaji itu Kiai sama guru saya, itu rasanya saya tidak percaya. Masa iya akan ada waktu yang panjangnya 1 tahun? 1 tahun itu kan 12 bulan, lama betul. Tapi nanti kata Rasulullah, yang panjang 1 tahun ini rasanya kayak 1 bulan. Dulu saya tidak percaya, tapi sekarang percaya. Bu, sekarang bulan apa Bu? Tahu saya kalau bulan Desember ya, mau liburan itu tahu saya. Bulan Hijriahnya bulan apa Bu? Hah? Jumadil? Habis itu Rajab. Habis Rajab Sya'ban 2. Habis itu kayaknya baru kemarin puasa. Tahu-tahu sekarang sudah puasa lagi. Kayaknya baru kemarin nikah. Tahu-tahu sekarang suaminya udah ubanan. Betul gak Bu? Bu, dulu waktu itu rasanya panjang. Sekarang waktu itu rasanya cepat. Coba Ibu, benar gak? Ya kan? Sekarang ini kita bangun subuh, tahu-tahu maghrib. Apalagi orang kota. Saya ini kan orang kota ya. Kalau Ibu orang mana Bu? Di kota itu sekarang itu rasanya nggak bisa tidur siang. Waktu itu kayaknya cepat betul. Kalau di sini mungkin bapak-bapak subuh ke maghrib itu masih terasa. Saya di Jakarta kadang-kadang keluar rumah, istri saya belum bangun. Saya balik ke rumah, istri saya sudah tidur. Waktu itu kayaknya sempit, kayaknya cepat. Baru keluar rumah, tahu-tahu maghrib. 1 minggu nggak terasa.
logika akal, mestinya waktu ini semakin lama, semakin akhir zaman itu semakin lama. Kenapa? Waktu itu kan ditentukan oleh putaran bumi. Karena bumi berputar mengelilingi matahari, maka ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Saya mau tanya sama ibu. Ibu, kalau di Jakarta itu ada mainan namanya yoyo. Itu dari kayu, ada benangnya, dilempar begini, mutar-mutar. Ibu tahu? Berarti sudah tua kayak saya. Karena anak muda kayak gini ini tidak tahu anak-anak sekarang mainan yoyo itu. Mainannya tahunya Mobile Legends di handphone. Ibu masih tahu? Berarti tua Bu ya. Sama saya udah tua, udah ubanan. Ibu masih ingat kan? Kalau mainan yoyo itu orang Jakarta dilempar ke bawah, itu pertama kali muternya cepat, lama-lama lambat. Ibu ambil bola. Kalau pemain basket yang pinter itu mainin bola basket itu pakai ujung jari, dia putar begini. Pertama diginikan cepat, lama-lama kenapa? Karena semakin tua semakin lambat. Benar nggak? Semakin tua semakin lambat. Tuh suami ibu semakin tua semakin lambat kan Bu? Bu, suami ibu itu loh, semakin tua lambat, jalannya lambat. Coba ibu tidur di kasur, panggil suaminya. Dulu 30 tahun yang lalu baru dipanggil Mas, udah loncat di samping ibu di ranjang. Sekarang panggil aja Mas, masih bangun pelan-pelan, asam urat kakinya, ya kan Bu? Bu, makin tua makin lama. Tapi kata Rasulullah, dunia ini makin tua makin cepat. Saya mikir-mikir, makin cepat apa? Wong satu hari sekarang dengan satu hari zaman nenek saya sama-sama 24 jam. Satu jamnya sama-sama 60 menit. 60 menitnya, 1 menitnya sama dengan 60 detik dari berubah. Hari sama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sama. Pertanyaannya, kenapa sekarang lebih cepat? Dulu saya tanya sama guru saya. Kata guru saya, waktu itu tidak berubah, panjangnya sama, lamanya sama, yang berubah itu berkahnya. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Ibu dulu kalau masak di dapur itu masaknya cepat, jadinya enak. Anak saya sekarang masak itu lama betul. Benar nggak? Kenapa lama? Begitu masuk dapur, nggak langsung masak. Dapurnya dirapikan dulu, disusun pisaunya, disusun talenannya, disusun penggorengannya. Nggak langsung masak, difoto, dekat. Habis difoto diapakan? Dibuat. Kok sama orang Jakarta sama orang Bojonegoro? Sama. Habis diupload, ngambil beras yang mau dimasak, ikan yang mau digoreng, apa langsung masuk? Enggak. Lihat yang komentar di status. Cakep amat itu dapurnya. Iya dong, ini Jati Bojonegoro asli pakai stok. Nah gitu kan? Bener gak Bu? Ikan disusun langsung digoreng? Enggak. Alhamdulillah ikan segar. Yang mengetahui 5 nama ikan dapat sepeda, kata Pak Jokowi. Di-upload lagi jadi status, langsung masak. Lihat, keluar duhur, yang matang cuma air buat kopi suaminya. Betul nggak? Ayo saya tanya, kompornya ibu sekarang itu kan lebih bagus dari kompor nenek saya. Penggoreng
dulu apa istri sekarang? Bu, istri dulu itu kalau masak itu memang seneng masak. Kalau sekarang kan takut dimarahin suaminya. Betul nggak? Betul nggak? Lihat, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya katakan? Sekarang itu kenapa waktu terasa cepat? Karena hilang berkahnya. Ibu di dapur dulu 1 jam sudah pengen pergi keluar. Sekarang di dapur lama betul. Saya pikir ngapain? TikTok kan? Bener nggak? Bener nggak? Ada yang lebih parah lagi deh. Saya kalau lagi sholat di jalan ini kan saya orang sering pergi dulu ya. Saya kadang-kadang di masjid itu ya, saya supir saya itu masih ngopi. Saya belum keluar dari masjid tapi sudah sholat. Tahu-tahu datang pasangan suami istri naik motor, sholat di masjid sepanjang panturan. Nanti 10 menit itu suaminya mesti keluar ke motor, tempat sholat. Yang istrinya saya perhatikan setengah jam belum keluar dari masjid. Saya pikir baca roti hadar. Saya masuk ke dalam baca roti Instagram. Betul gak Bu? Betul gak Bu? Waktunya habis cuma kayak gini. Mau kadang-kadang istri sekarang habis subuh tidur. Kenapa? Malam gak bisa tidur. Kadang-kadang melihat istri sekarang tuh Pak, malam tuh kaget saya. Kenapa? Mukanya bercahaya. Saya pikir Sunan Giri ini kata saya. Apa ada Sunan Giri perempuan kata saya. Saya istri saya itu kok berterang betul mukanya. Apa habis tahajud, apa habis baca Quran, terang kayak mukanya Sunan Giri. Nggak taunya sedang berhadapan dengan Al-Mukarram Facebook. Bener nggak Bu? Bener nggak Bu? Makanya sekarang itu waktu itu sama, yang hilang itu berkah. Makanya hidup itu kata guru saya dulu, itu yang penting berkah. Sekarang kan berkah itu hilang. Ayo kalau nggak percaya, di Indonesia itu berkah banyak hilang. Ada orang tugasnya mengamankan orang, sekarang diamankan. Itu Al-Mukarram Sambo, itu jenderal polisi bintang 2, tugasnya mengamankan. Sekarang di Jakarta itu ada ahli hukum kena hukuman. Itu tandanya ilmu hukumnya tidak bermanfaat, tandanya ilmunya tidak ada barakahnya. Maka kita datang ke sini itu pengajian muslimatan, kalau NU kumpul-kumpul istighosa, dekat dengan orang soleh, dekat dengan guru, itu niatnya cari berkah. Karena kalau kita dapat barokah Bu, biar kalah segala-galanya, tapi berkah itu hidupnya bahagia. Biar punya segala-galanya, hidupnya tidak benar jalannya, tidak dapat barokah, dia pasti kalah. Ini kalau pakai Quran hadis lama ya, tapi kalau pakai cerita cepat. Bu, kita hidup ini nyari berkah. Karena kata Quran, walau anna ahlal qura, seandainya semua penduduk negeri ini, ya, ahlal qura ini semua penduduk negeri ini, mereka itu bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Berkah itu turun, syaratnya jadi orang yang benar. Dulu nih Bu, supaya ibu yakin betul berkah itu hebat, walaupun kalah segala-galanya, kalau dapat berkah jadi hebat. Dulu ada santri datang sama gurunya, ngomong santri, Kiai tolong doakan saya. Kata kiainya, kamu minta doa apa? Kata santrinya, ya doa yang biasa. Orang itu kalau minta doa kan tergantung keadaannya. Kalau miskin
miskin, doanya kaya, Allahumma kaya. Sakit, Allahumma sehat. Itu calon-calon kemarin itu, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, itu doanya sepanjang malam sebelum pencoblosan cuma satu, Allahumma jadi, Allahumma menang, Allahumma jadi, Allahumma menang. Semua caleg DPR itu doanya pasti minta Allahumma jadi. Kalau jadi doanya apa? Bu, Allahumma payu, Allahumma, benar nggak? Benar nggak, Bu? Benar nggak? Allahumma payu, Allahumma ada yang melirik, Allahumma ada yang nafkahin, Allahumma, kan begitu kan? Semua orang doanya begitu lah. Walaupun saya doanya begitu. Kalau lagi sakit sembuh, kalau lagi miskin kaya. Kata Imam Ibrahim bin Adham, wali besar ini ngomong ke muridnya itu, nah salah. Doa itu bukan minta kaya, doa itu bukan minta sehat, doa itu bukan minta ilmu, doa itu bukan minta jabatan, doa itu minta barokah. Muridnya ini murid yang nakal, ngomong, anu guru, saya nggak percaya sama berkah, saya hidup itu ya butuh duit, nggak butuh berkah. Ini muridnya nakal. Saya ke pasar beli beras kan pakai uang. Ibu pernah nggak beli beras pakai sholawat? Hah? Bu, pernah? Terus ibu datang ke pasar Bojonegoro, ada beras, ada daging. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kamman ala sayyidina Muhammadin. Pernah? Hah? Ibu pernah naik angkot, naik bis, baca sholawat Fatih, terus dibuka pintu bisnya gratis gitu, pernah? Kata santri, saya nggak butuh sholawat, Bu. Saya nggak butuh barokah. Butuh apa, nak? Uang. Semua butuh uang nggak? Ibu butuh uang nggak? Butuh. Bangsa butuh uang nggak? Butuh. Kiai? Sultan dosa. Semua orang memang yang dicari uang. Tapi kata gurunya salah, nak. Yang dicari itu berkah. Kata muridnya, ngeyel, saya nggak percaya berkah. Doakan saya punya uang, doakan saya punya jabatan, doakan saya sehat, doakan saya punya ilmu. Kata gurunya, jangan, nak. Hidup itu yang paling penting berkah. Kata muridnya, apa guru? Buktinya berkah itu paling penting. Kata gurunya, nah, saya tidak akan cerita Quran, tidak akan cerita hadis, kelamaan. Saya cuma minta sama kamu, perhatikan dua makhluk ciptaan Allah. Kalau kamu bisa memperhatikan dua makhluk ciptaan Allah ini, nanti kamu tahu betapa dahsyatnya berkah. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat, guru? Kata gurunya, lihat dua binatang ciptaan Allah. Yang satu anjing, yang satu kambing. Enak nih, ya. Saya pidato ini tidak ada yang tersinggung, karena saya sedang menceramahi anjing sama kambing. Kata gurunya, kata muridnya, apa guru yang harus saya lihat dari anjing sama kambing? Kata gurunya, coba perhatikan, nak. Yang pertama, kalau ada anjing perempuan hamil, ada kambing perempuan hamil, begitu melahirkan anaknya, banyakkan anaknya kambing apa anaknya anjing? Hah? Anaknya anjing. Anjing itu kalau hamil itu punya anak 6. Untung gak harus ngurus KTP, dan untung gak punya DPT. Saya gak membayangkan kalau anjing punya DPT, punya hak pilih pemilihan bupati di Bojonegoro, kayak apa panjangnya TPS itu. Kenapa? Kalau lahiran anaknya 6, kambing anaknya 2, kadang-kadang cuman 1. Lihat, kata gurunya, lihat, kalau anjing perempuan lahiran dengan kambing perempuan lahir, itu ternyata anaknya lebih banyak anaknya anjing 1. Tapi kamu lihat nanti, setelah anak anjing besar, anak kambing besar, itu jumlahnya banyakkan kambing apa banyakkan anjing? Banyakkan kambing, bener. Kambing itu, saya pernah lihat peternakan kambing, Pak, di
di Jawa Tengah, itu satu gunung isinya kambing. Sementara anjing, saya datang ke peternakan anjing, itu paling banyak 100. Kata gurunya, coba perhatikan kan, anjing itu lahirnya banyak, kambing itu lahirnya sedikit, tapi jumlahnya, populasinya sedunia kalau dihitung ternyata banyakkan kambing daripada muridnya. Itu mulai paham, oh iya guru ya, kok bisa ya anjing yang lahirnya banyak begitu hidup jadi sedikit, kambing yang lahirnya sedikit bisa jadi. Kata gurunya, itulah namanya berkah. Bukan cuma di situ tanda hebatnya. Coba kamu lihat, kambing kalau lahir sedikit, anjing kalau lahir banyak, tapi jumlahnya nanti di dunia ini lebih banyak jumlahnya kambing daripada jumlahnya. Padahal waktu lahir banyakkan anjing satu. Yang kedua, yang mati tiap hari banyakkan anjing apa kambing? Hah? Banyakkan anjing apa kambing? Kambing. Ibu nggak percaya? Hah? Nih, sekarang di pesantren ini ada haul akbar. Ini saya lihat tadi kiai, gambarnya banyak nih. Haul akbar, haul akbar, haul akbar. Itu anjing Bojonegoro ngelihat pamflet haul akbar tenang. Tapi kambing kena mental. Begitu lihat haul akbar, kata kambing, Masya Allah, haul lagi. Mana ada kiai satu tuh Faiz di bawah. Pasti ini nanti disuguhi sate kambing. Saya sudah makan sate kambing, Bu. Jangan-jangan ada anjing ini marah nih. Bu, saya sudah makan sate kambing tadi, Bu. Sebelum ceramah, saya ini sudah makan satenya kambing. Berarti kalau ada haul kambing mati. Pernah ibu datang di Indonesia ini, ada orang adakan haul masakannya sate anjing? Pernah? Hah? Pernah? Enggak. Berarti yang mati hari ini pasti kambing. Anjing tenang, Al-Mukarram jalan-jalan. Ayo, bener nggak? Ada ibu hamil yang pusing kambing apa anjing? Kambing. Kata kambing, mana hamilnya gede betul nih perempuan? Kayaknya anaknya kembar. Kalau kembar dua, kebetulan laki-laki, lahir anak ibu dua, kata kambing, kami berempat mati. Kenapa? Kenapa? Akekah. Kalau bayi laki, akekahnya kambing dua. Kalau bayinya kembar laki dua, berarti kambing mati berempat. Coba lihat, yang mati tiap hari kambing. Ibu tidak percaya? Coba ke pasar di Bojonegoro. Asal ada pasar, tanya sama orang pasar, Mas, mana tempat orang jualan daging kambing? Ditunjukkan di sana tuh tempat jual daging kayak kambing. Coba kalau berani besok tanya sama orang pasar, Mas, mana tempat jual daging anjing? Pasti orang pasar ngomong, Anda nanya apa ngajak tukaran? Kan begitu. Karena di sini nggak ada orang makan daging. Oke, berarti yang mati tiap hari kambing. Lihat, Bu, unik kan? Kambing itu lahirnya sedikit, mati tiap hari, dagingnya dimakan. Anjing lahirnya banyak, dagingnya tidak dimakan, tidak mati setiap hari. Pertanyaannya, kenapa jumlahnya banyakan kambing? Kata muridnya, benar guru ya, ternyata barokah itu ada. Lahirnya sedikit, dimakan setiap hari, itu tidak habis-habis. Sebaliknya, lahirnya banyak, dagingnya nggak dimakan, nggak mati tiap hari, tapi
ceramah. Ya, Bu, diingat ya. Diingat nih kuncinya. Anjing lahirnya banyak, tidak dimakan dagingnya, tidak mati setiap hari, tapi jumlahnya sedikit. Kambing lahirnya sedikit, mati tiap hari, dimakan dagingnya, tapi jumlahnya banyak. Berarti yang dapat barokah kambing. Kata murid, guru, saya mau tahu guru, apa rahasianya kambing ini dapat barokah, dan apa rahasianya anjing tidak dapat barokah? Kata gurunya, nah, sebelum sampai ke sana, saya mau ngajak kamu berpikir soal anjing dan kambing ini, berpikir yang berbeda lagi. Kata muridnya, apa lagi Bu? Coba kamu perhatikan. Nih, anjing dengan kambing hebatan siapa? Bu, anjing sama kambing hebatan siapa? Pak, anjing sama kambing hebatan siapa? Hah? Kata Ibrahim bin Adham, wali besar di Irak ini, secara lahiriah anjing itu lebih hebat dari kambing. Muridnya tanya, apa dalilnya Bu? Banyak. Coba lihat. Pakai ukuran manusia. Manusia itu dihormati, ada sebabnya Bu. Biasanya manusia itu dihormati karena nasabnya. Bu, anak kiai di Jawa disebut apa? Gus. Ini Gus lagi ngetren sekarang. Ini ada orang-orang dagang, saya juga takut ini. Jangan-jangan nanti saya ikut ngetren gara-gara tukang-tukang dagang ini. Saya ceramah ini gara-gara ingat itu Pak. Ya. Anak kiai itu dipanggil Gus. Gus itu dihormati walaupun bodoh. Contohnya siapa? Saya dulu tadi cerita sama para kiai. Saya dulu waktu kecil Bu, saya itu diantara anaknya Kiai Supron. Itu yang ngajinya nggak pernah hatam tuh saya, tapi yang jadi kiai saya. Kenapa? Saya itu nggak pernah hatam ngaji, tapi setiap hataman ikut. Jadi kalau ada hataman di Lirboyo, saya ikut. Hataman di Krapyak, saya ikut. Padahal nggak hatam. Berkahnya ikut hataman jadi kiai. Jadi kalau ada santri di pesantren Abu Zar hatam kitab tidak jadi kiai, itu namanya takdir Mas. Ya. Saya ini tidak pernah ikut, tidak pernah hatam kitab. Tapi kalau ada hataman ikut. Saya juga ikut hataman di Lirboyo. Saya masih kecil, mungkin masih SD, tapi duduknya di depan. Karena bapak saya bilang, nanti kamu ikut saya dulu di depan. Di depan itu Kiai Mahrus, Kiai hebat. Saya duduk di depan. Banser itu mau ngusir saya. Ini anak sopo di depan. Tahu-tahu santri dalamnya Kiai Mahrus itu dia, Gus. Begitu disebut Gus, biar kecil, bodoh, nggak ngaji di depan. Kenapa? Ngasap. Bener gak Bu? Bener gak? Oh, ceramah masih panjang nih Pak. Dengerin yang baik-baik. Yang pertama dihormati itu karena nasab. Yang kedua karena ilmu. Contohnya saya nih, saya kan dianggap sama orang Bojonegoro tuh punya ilmu, makanya diundang. Betul nggak? Begitu datang dihormati saya. Di kereta api dijemput, dikasih mobil, dikasih hotel, dikasih makan, ya semuanya saya dihormati karena apa? Ya, duduk saya lebih tinggi dari ibu. Itu persoalannya gara-gara apa itu? Yang ketiga, orang itu dihormati biasanya itu karena cantik. Makanya orang cantik itu nggak pernah salah. Orang jelek salah terus. Kenapa salah terus? Ya salahnya jelek, gitu aja. Ya bener enggak? Orang cantik itu pakai baju apa aja. Orang
sekedar betis-betis hasbunallah wa ni'mal wakil, pakai baju kayak begitu kan Bu? Sepakat ya. Orang itu biasanya dihormati karena nasab, kedua karena ilmu, ketiga karena ganteng atau cantik. Sekarang kita pakai 3 ukuran ini buat anjing sama kambing. Saya mau tanya sama bapak dan ibu, dari segi nasab, bagusan nasabnya anjing apa nasabnya kambing? Belum pernah kan Pak membahas nasabnya anjing? Daripada ribut nasab Ba'alawi sama Wali Songo, kan mendingan kita belajar ilmu yang beda ini. Nanti pulang dari haul, saya punya ilmu baru nih. Apa? Nasabnya anjing sama kambing. Saya mau tanya sama ibu, dari aspek nasab nih, yang pantas dipanggil Gus, kambing apa anjing? Yang pantas dipanggil Habib, anjing apa kambing? Yang benar. Hah? Cakepan anjing nasabnya. Tahu kenapa? Karena anjing itu embahnya ada yang masuk surga. Siapa? Pernah dengar Ashabul Kahfi? Hah? Anak muda 7 di tengah-tengah orang agama paganisme, nyembah batu, nyembah patung. 7 orang ini nyembah Allah. Karena waktu itu pemerintahnya yang zolim, semua yang sholat dibunuh. Maka mereka kalau sholat ngumpet di gua. Yang disebutkan di surah Al-Kahfi, fityatun amanu birabbihim. 7 orang pemuda jaga akidah, kalau sholat di gua ngumpet. Begitu mereka sholat, anjing lewat. Anjing itu ngomong, ini ibadah yang begini nih bagus, ibadah yang benar ini yang sujud kepada Allah. Karena ngelihat orang sholat, anjingnya seneng. Karena seneng, anjingnya itu berdiri di depan gua menjaga orang sholat. Anjing ini istimewa karena menjaga orang sholat. Nanti Ashabul Kahfinya itu Allah kasih karomah, keistimewaan pada masa itu, kayak mukjizat. Tidur 300 tahun. Begitu Allah mau tunjukkan kekuasaan Allah, kata Allah, anak muda tidur 300 tahun. Anjingnya ikut tidur. Setelah 300 tahun, Ashabul Kahfinya dibangunkan sama Allah, anjingnya ikut bangun. Ashabul Kahfinya masuk surga, anjingnya masuk surga. Jadi anjing itu jaga orang sholat tuh masuk surga. Kalau di Bojonegoro ada bangsa jaga kiai masih masuk neraka, kebangetan. Anjing jaga orang di gua masuk surga. Kalau Bang Feri di kanan kiri jaga saya, nanti nggak masuk surga, kebangetan. Bang Feri jaga kiai masih sholat subuh. Anjing sholat subuh, anjing wudu enggak. Tapi anjing ini Allah kasih kehormatan karena kamu kumpul sama orang soleh. Orang solehnya masuk surga, anjingnya masuk. Ada kambing masuk surga? Nggak. Yang ada kambing itu di surga. Allah turunkan ke dunia untuk menjadi pengganti Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim. Bagusan mana Pak? Yang masuk ke dalam surga apa yang keluar dari surga? Bagusan yang masuk ke dalam surga. Maka kata Ibrahim bin Adham, dari aspek nasab, bagusan nasabnya anjing. Kenapa? Kakek moyangnya ada yang masuk surga. Maka ibu kalau di Bojonegoro nih ngelihat ada anjing, nggak boleh dilempar. Anjing itu najis mughalladhah, tapi tidak menghilangkan hak hidup anjing di dunia. Karena anjing itu yang menjadikan anjing itu ya Allah. Anjing itu mungkin maunya jadi kiai. Enak juga kalau jadi kayak Faiz, datangnya belakangan, dikasih makan, ceramah, dicium tangannya. Anjing kepengen jadi kayak saya, tapi takdirnya jadi. Maka anjing itu, kata guru saya, tidak boleh dilempari batu. Kenapa? Kalau ibu lempari batu, nanti anjingnya ngomong sama ibu, Bu, jangan sembarangan melempar saya batu. Kakek saya di surga, mbahmu di mana? Bisa jawab nggak? Berarti anjing ini secara rasa bagus nggak?
Bagus nggak? Bagus. Kakeknya ada yang masuk, sementara kambing kakeknya dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga. Berarti nasabnya bagusan siapa? Anjing, satu. Yang kedua, ilmu. Bapak tahu kan, Allah itu mengangkat derajat manusia itu kalau bukan karena agamanya, karena ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kapan orang itu yarfa, diangkat derajatnya sama Allah? Di antara sebabnya karena punya ilmu. Lihat, saya mau tanya sama ini, derajat ilmu, hebatan ilmunya anjing apa ilmunya kambing? Ibu pasti nggak tahu. Bu, anjing itu ada yang punya ilmu. Anjing itu ilmunya hebat, bermanfaat untuk saya orang Islam. Ilmunya anjing bisa menentukan halal dan haramnya makanan yang mau saya makan. Itu bergantung dengan ilmunya anjing. Ilmu apa? Lihat Pak, di surah Al-Ma'idah, sahabat tuh nanya, ya Rasulullah, yang boleh kami makan itu apa? Nabi jelasin, yang boleh dimakan itu diantaranya yang baik-baik, binatang al-an'am kayak kambing, sapi dan sebagainya. Terus apa lagi Nabi? Allah turunkan wahyu, wa ma'alamtum minal jawarihi, dan apa-apa alamtum yang kamu ajarkan minal jawarihi, dari binatang yang punya cakar dan taring, mukallabina, dari hewan anjing itu yang bisa disuruh, bahasa mudahnya berburu. Ibu tahu berburu enggak? Hah? Berburu apa? Hah? Berburu itu yang halal, berburu kijang, berburu kambing. Kalau berburu suami orang haram. Bu, ibu suka berburu enggak? Hah? Anjing ini Pak, ilmunya bermanfaat buat manusia, tapi syaratnya anjingnya ini anjing alim. Saya waktu itu enggak paham, emang iya ada anjing-anjing alim. Satu ketiga di rumah saya, di dekat rumah saya itu di Jakarta Selatan, itu kalau pagi ada mobil lewat, anjing turun, mobil lewat, anjing turun, mobil lewat, anjing turun. Penasaran saya, tempat apa ini? Mobil bagus-bagus, anjing turun, anjing turun. Ada yang jaga security di situ. Saya datangin, Mas, ini tempat apa? Anu Gus, ini sekolahnya anjing. Saya kaget betul, anjing ada sekolah. Sampean Gus, nggak pernah piknik. Anjing ya ada sekolahnya. Terus saya penasaran, masa iya anjing ada pesantrennya, kata saya. Saya tanya, anjing kalau sekolah di sini uang pangkalnya berapa Mas? Dikasih tahu ya, anjing sekolah sini sampai pinter itu uang masuknya 25 juta. Di pesantren Abu Zarin uang masuknya berapa ya? Bu, anjing di sekolah di Jakarta itu uang masuknya 25 juta. SPP setiap bulan 6 juta. Di sini sebulan berapa kayaknya? Jadi kalau nanti besok nih pulang saya di Jakarta, Kiai naikkan pesantren itu enggak masalah Kiai. Nanti kalau wali murid ini protes, loh kenapa Kiai? Kok uang sekolah sekarang 7 juta sebulan? Kamu tahu enggak? Faiz kemarin ceramah, anjing sebulan 6 juta. Masa anakmu lebih murah daripada anaknya? Ini sekolah 6 juta tuh. Saya penasaran betul. Karena saya penasaran, saya tanya sama yang jaga, Mas, kalau saya punya anjing sekolah sini, bisa apa anjingnya? Anu Gus, saya takut salah menerangkan. Saya panggil saja ya kiainya anjing. Oh iya, kata saya. Dipanggil kiainya, Masya Allah, datang gurunya anjing. Pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu Pak. Saya sarungan. Tapi gak apa-apa, biar sarungan. Murid saya orang. Dia pakai jas, pakai sepatu. Muridnya asu. Bener gak? Muridnya kere bahasa Jawanya. Bener gak Bu? Coba, datang Ustaz anjing ini, Al-Mukarram. Datang. Saya tanya, Bapak guru di sini? Iya Pak, katanya. Saya mau tanya Pak,
tanya, gimana cara pinternya Pak? Pinter apa? Karena dia lihat saya pakai peci, ini orang ngerti. Bapak orang Muslim kan? Kalau orang Islam Pak, setahu saya dalam fikih, anjing itu boleh digunakan untuk berburu. Misalnya ada binatang kayak kijang, kayak rusa yang larinya kencang itu, saya nggak bisa tangkap. Maka saya boleh nyuruh anjing untuk menangkap rusa atau kelinci. Nanti lehernya itu digigit sama anjing. Nanti kalau anjingnya berilmu, boleh untuk saya makan. Gimana gambarannya? Saya tanya sama gurunya tadi, Pak, anjing itu kalau sekolah sini pintar-pintar Pak, bisa disuruh-suruh. Saya nanya, nyuruhnya pakai bahasa apa Pak? Pakai bahasa anjing Pak. Emang anjing bisa ngomong? Bukan ngomong Pak, pakai bahasa isyarat. Saya kan penasaran jadi, gimana caranya Pak? Begini Pak, diambil anjing yang gede, anjing malamut, harganya mahal 500 juta. Diambil anjing gede, muridnya, santri paling senior di pesantren itu dipanggil orang ponco, gede betul. Ngomong gini ustadznya anjing itu, Pak Faiz, anjing ini bisa disuruh. Saya bilang, gimana cara nyuruhnya? Bapak mau nyuruh dia apa? Kalau Bapak mau nyuruh dia menerkam misalnya kelinci, Bapak tinggal ambil gambar kelinci, atau kalau kelinci kelihatan jauh, gimana cara nyuruhnya? Pakai bahasa isyarat Pak. Bapak pegang dua jari ini, ya, pegang mata Bapak, terus tunjuk matanya anjing. Sayangnya di sini nggak ada anjing. Ya. Kalau di sini anjing ada, ini sanatnya mutasil ila syai'il anjingin. Ya. Ini begini, terus Pak. Kalau kelincinya jauh, Bapak tunjuk aja begini sana. Kalau enggak, Bapak ambil handphone yang ada gambar kelinci, terus tunjuk sama dia. Nanti Pak, kepalanya itu gerak-gerak gimana? Begini Pak, mengamati. Terus biasanya anjing ini ngomong Pak, guk. Saya tanya, kalau guk itu artinya apa? Paham bos. Ya, bahasa Arabnya fahimtu, bahasa Inggrisnya understand. Saya paham. Tuan nyuruh saya untuk membunuh kelinci itu. Kelinci itu punya tuan, tugas saya membunuh. Dalam mazhab Imam Syafi'i sederhana, saya pukul paha kanannya anjing ini sambil baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, lari dia. Itu kata ulama sama dengan saya sudah pegang kelinci, saya pegang pisau, saya baca bismillahirrahmanirrahim. Anjingnya lari nih, dia kejar kelinci itu. Begitu dapat, dia terkambuk, biasanya digigit lehernya, mati, teriak dia, kok. Apa artinya Bu? Bos, beres. Tugas selesai komandan. Mati nih yang namanya kelinci. Saya tanya, halal apa haram? Halal apa haram? Tunggu dulu. Bisa haram, bisa halal. Kapan halal? Saya datangi kelinci itu. Anjingnya biasanya berdiri di sampingnya, mulutnya bergerak-gerak ngomong, bos, beres. Saya lihat, kalau kambing itu, rusa itu, kelinci itu, dari kepala sampai buntut, kaki semuanya, perut utuh, halal. Ini anjing pinter, anjing yang habis belajar Fathul Qorib, babul amanah wal wakalah. Ini anjing habis ngaji Fathul Qorib, babul wakalah wal wakil. Yang namanya wakil itu amin. Amin itu bisa dipercaya. Anjing ini ngerti. Waktu saya suruh anjing, lihat kan, itu ada kambing gede, tangkap, punya saya, go, siap. Dia bunuh. Begitu mati dia nunggu sampai saya datang, kakinya utuh, perutnya utuh, kepalanya utuh, buntutnya ada, tidak ada yang dia makan. Maka kata Allah, anjing ini anjing pintar. Menurut surah Al-Maidah, binatang yang dia gigit hukumnya halal. Saya ngelihat penjelasan gurunya anjing itu kaget. Masya Allah, anjing kalau sekolah itu lebih jujur dari panitia maulid di pesantren
saya di pesantren. Saya di pesantren itu kalau ngaji, ya ada namanya tradisi. Itu kalau di Jakarta harus dikasih makan semua orang. Saya tanya sama santri saya, ngaji besok yang datang berapa orang? 20.000 Gus. Dikasih makan semuanya, dikasih. Gimana caranya? Pakai nampan. Nampan gimana? Kita beli nampan yang besar, satu nampan untuk 4 orang. Kalau yang datang 20.000 berarti butuh 5.000 nampan. Nampannya di kelas itu kita tahu aja kelas jumlahnya berapa? Ada 100. Kita masukkan satu kelas 50 nampan. Maka kita berani ngundang orang 20.000. Ada 50 nampan kali 100 kelas 5.000 nampan. Satu nampan untuk 4 orang berarti cukup untuk 20.000. Bagus. Yang jaga siapa? Kami Gus. Oh ya udah. Jadi satu kelas yang jaga santri saya 1. Selesai acara itu nasi dibagi semua juga. Ada selesai 1 tuh, udah selesai bagi, dia berdiri di depan kelas. Saya tanya, kamu sudah selesai? Sudah Gus. Kalau sudah selesai, ayo makan sama saya. Oh jangan Gus, jangan. Saya tidak usah makan, tamu saja yang makan. Saya melihat santri kayak gini senang betul. Ini santri yang mengerti hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman, imannya beres, hormati tamu. Ya, makanya kalau saya belum makan, ibu jangan makan. Karena saya tamu di Bojonegoro, ya kan? Ibu di Bojonegoro, tuan rumah, hormati tamu. Dengar kayak gitu ya, senang betul saya. Masya Allah, ini santri yang mengamalkan hadis Nabi. Tapi senang saya cuma 1 menit. Temennya datang ngomong ke saya, Gus, dia diajak makan nggak mau ya? Nggak mau kata saya. Mungkin bagus dia menghormati tamu. Menghormati apaan? Dia diajak makan nggak bakalan mau. Kenapa? Sudah kenyang. Saya tanya, bagaimana cara kenyangnya? Dia kan tadi suruh jaga kelas. Di kelas itu ada 50 nampan. 1 nampan cukup untuk 4 orang. Dia jaganya bawa sendok. Dari 1 nampan diambil 1 sendok. Bu, ini ada nampan, nasi cukup untuk makan 4 orang. Diambil 1 sendok, kelihatan berkurang enggak? Enggak lah, kan nasinya banyak, cukup untuk 4 orang. Diambil cuma 1, sedikit banget. Tapi masalahnya di kelas itu ada 50 nampan. Berarti dia ngambil 50 sendok kalau ditaruh di piring jadi 4 piring. Bener nggak? Saya tanya, anjing yang sekolah dengan santri saya jujuran siapa? Saya ngeliat ilmu kayak gitu Pak, saya kepengen lapor sama pemerintah Indonesia. Kalau ada pejabat negara, ada bupati, ada gubernur, ada menteri masih korupsi, sekolah ke sekolahnya anjing. Ini yang tepuk tangan biasanya yang tidak dapat bansos. Ini biasanya nih yang tepuk tangan ini yang tidak kebagian. Kalau kebagian biasanya nih Bu, bener nggak? Anjing tahu itu kambing punya saya loh. Masa panitia maulid nggak tahu kalau nasi itu untuk tamu? Masa pejabat nggak tahu kalau APBN itu punya rakyat? Betul? Kelihatan rakyat susah ini guys. Tepuk tangan kalau soal korupsi. Lihat tuh, ilmunya anjing hebat enggak? Hebat. Dihargai sama Allah anjing. Karena kamu pintar, maka binatang yang kamu gigit halal. Kalau kamu bodoh, begitu saya datang ke sana, tahu-tahu anjingnya sudah ngambil komisi duluan Pak. Belum laporan sama yang punya, sudah dipotong. Tuh, jangan sampai anggota DPR kayak begitu. Rakyat belum dapat, dia udah motong komisi duluan. Itu ilmunya kalah sama anjing. Kenapa? Anjing sebelum izin sama yang punya, dia tidak ngambil apapun. Anjing begini, ilmunya bermanfaat. Ilmunya kambing bermanfaat nggak? Bu, suami ibu kalau mengamalkan ilmunya kambing, apalagi kambing bandot, hancur rumah tangga. Apa ilmunya kambing? Ada cewek eksekusi, mau ponakannya kek, mau
mau istri temannya kek, mau tetangganya, mau neneknya, asal perempuan sikat. Itu ilmunya kambing. Lihat hebatan ilmunya kambing apa anjing? Anjing 2:30 Bu ya. Yang terakhir ilmunya cakepan anjing, nasabnya cakepan anjing. Yang terakhir gantengan anjing apa kambing? Bu, gantengan kambing apa anjing? Kalau ini saya sudah merasakan jauh Pak, gantengan anjing daripada kambing, jauh. Buktinya apa? Saya pengalaman. Saya punya anak nomor 2 perempuan, itu senang sama binatang. Semua binatang dia senang betul sama saya. Mau termasuk anjing, mau beli takut karena bapaknya kiai. Tapi kalau melihat anjing, lebih cakep betul anjing. Dulu rumah saya 15 tahun yang lalu, itu tetangga kanan kiri itu orang Amerika, sebelah kiri itu staf kedutaan Amerika, sebelah kanan itu duta besar Italia, di sampingnya lagi itu rumahnya wakil presiden dulu zaman Orde Baru Pak Sudarmono. Jadi di sekitar rumah saya itu banyak anjing lewat. Hari Ahad pagi, saya habis pagi pengajian rutinan subuh itu, saya mau masuk rumah itu dicegat sama anak saya. Bi, jangan masuk rumah. Ada apa nak? Kita jalan-jalan yuk, ngerasain hari Minggu pagi, lihat orang-orang jalan-jalan. Ya udah, saya nemenin anak saya. Ada orang Amerika Pak, bawa anjing. Anak saya tuh ngomong sama orang bule ini, nggak tahu ngomong apa. Selesai anak saya ngomong, anjingnya dikasih saya. Saya kaget betul, karena selama jadi kiai baru kali itu saya dikasih anjing. Kalau dikasih amplop sering saya kiai, sehari bisa 3 kali 4 kali malah. Tapi dikasih anjing baru kali itu saya dikasih anjing. Saya tanya sama anak saya, nah apaan ini? Kok anjingnya dikasih Abi? Begini nih, Abi ini sudah kebanyakan foto sama Habib dan sama kiai. Nah terus sekali-kali Abi foto sama anjing. Astagfirullah kata saya. Karena yang minta anak kalah saya. Ya anjing pinter, anjing kering. Anak saya ngatur. Abi di kanan, ya anjing tengah, saya di kiri. Orang duanya suruh moto. Cekrek, jadi selesai. Udah nggak ada masalah. Itu hari Minggu. Hari Senin anak saya kan sekolah. Lama nih, mungkin 15 tahun yang lalu atau berapa tahun saya lupa. Anak saya kan sekolah. Saya penasaran, foto anjing kemarin itu diapain sama anak saya. Ternyata dia upload ke Facebook. Untung waktu itu tahun 2009-an itu belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, belum ada TikTok, baru ada BlackBerry Messenger sama Facebook. Cuman itu terbatas. Dia upload ke Facebook. Jam 9 pagi anak saya itu followersnya banyak. Saya penasaran, Masya Allah, yang komentar ada 100. Saya penasaran, kira-kira orang komentar apa ya? Saya buka komentar pertama. Anak saya itu namanya Alifa. Disapa sama temannya, Alifa, itu yang di tengah siapa namanya? Ganteng aman. Siapa yang di tengah, Bu? Siapa? Anjing. Yang kedua saya buka sama Alifa, gemes deh sama yang tengah, gagah amat. Yang ketiga cium begitu. Yang keempat peluk begitu. Sampai 50 semuanya nanya anjing, nggak ada yang nanya Alifa. Itu bapak-bapak pakai peci di sebelah kanan kok sopo itu. Nggak ada. Dari 1 sampai 50 semuanya nanya anjing. Saya waktu itu jadi nggak nerusin. Kenapa? Kata saya gawat nih. Kalau sampai yang ke-51 masih nanya anjing, itu kalau pakai logika KPU menang 1 putaran, Pak. Loh iya Pak. Loh ayo Bapak, undang-undang KPU bilang kalau 50% plus 1 menang. Semenjak itu Kiai, saya di Jakarta nggak berani nyalon gubernur. Saya nggak berani nyalon DPR. Kenapa? Karena berdasarkan survei internal anak saya, elektabilitas saya kalah sama
muka saya ini masih muka Ustadz market friendly. Beneran, jangan lihat sekarang. 15 tahun yang lalu udah ada uban saya ini. Rambut tebal, hitam, kulit kentang, gak kena matahari, warna bagus. Beneran. Ya, saya pernah waktu 15 tahun yang lalu, saya pernah difoto sama santri saya yang salah jalan. Jadi santri saya itu Jakarta, ada jadi tukang foto profesional, fotografer. Datang ke saya, Gus, saya mau mensucikan kamera saya. Saya bilang, memang kameramu najis muhal atau apa? Iya Gus, kamera saya ini tiap hari lihat artis aurat. Terus saya mau sucikan lah, sekali-kali lah foto kiai. Ayo udah, kata saya. Di foto saya Bu, nggak bisa langsung. Perjanjian, 3 hari Gus ya, tempatnya di situ saya datang. Itu saya di foto lama betul. Lebih 6 jam. Dia ukur lampu, dia ukur angin, dia ukur AC, muka gerak-gerak lama betul. Capek saya. Tapi kalau dengan kandung janji ada di foto, kata murid saya, nanti Gus ya, 3 hari fotonya saya kirim. Jadi dikirim. Saya kaget lihat muka saya. Kenapa? Cakep banget. Kaget saya waktu itu yang nyalon presiden itu masih Pak SBY, Pak Hasim, Bu Mega sama Pak Hasim, Pak SBY sama Gus Solah, terus Pak SBY sama Pak JK, Pak Wiranto sama Gus Solah. Saya tuh mikir, ini daripada 3 muka orang ini, kalau foto ini yang ditempel menang nih, kata saya. Cakepan saya dari Pak SBY 15 tahun yang lalu. Lu bener kan? Kenapa saya jadi cakep? Diedit. Makanya bapak-bapak hati-hati kalau kenalan sama perempuan akhir zaman kayak begini. Perempuan sekarang semuanya cakep. Di mana? Di status WhatsApp, di Instagram cakep. Kenapa? Diedit. Jadi Bu, kalau mau cakep nggak usah dirawat lama, mahal, mendingan. Saya ngomong begini Pak dari lubuk hati saya Pak, karena saya itu pernah ketipu sama perempuan editan. Ada ustazah di Jakarta itu punya majelis taklim besar memang, tapi saya tidak pernah tahu mukanya, cuma tahu namanya. Telepon ke saya, telepon ke handphone saya, pakai WhatsApp. Kan fotonya tampil tuh kalau pakai WhatsApp. Saya kaget tuh, Masya Allah cakep juga nih. Karena cakep saya angkat. Kalau jelek biasanya saya kasih santri saya. Ini perempuan ada apa ini? Ini urusannya panjang. Terima. Ustaz harusnya saya tidur. Karena cakep saya angkat. Assalamualaikum, Gus Faiz, apa kabar? Sehat, kata saya. Begini Gus, saya punya pengajian Gus. Nanti mau hataman bulan Sya'ban, bulan Ruah. Bisa nggak? Saya sudah bisa. Nggak lihat kalender saya. Kenapa? Cakep. Nanti kalau tabrakan sama yang jelek saya geser. Kenapa? Resikonya orang dan barokahnya orang cakep. Udah. Ini ustazah nelpon saya setiap minggu. Untung istri saya nggak tahu. Karena setiap nelpon saya di rumah, di luar rumah. Nelpon saya angkat. Ada apa ini? Gus, jangan lupa ya acara tempat saya. Iya. Minggu depan nelpon lagi. Gus, nanti kalau datang saya masakin apa? Apa aja? Nggak ada pantangan. Ada, kata saya, babi 1. Wah, nelpon tiap hari. Bener Bu, 4 bulan saya datang ke pengajian. Ibu-ibu semua. Yang laki cuma saya sama Kori. Semuanya perempuan. Saya begitu turun dari mobil, itu ada perempuan. Saya tidak tahu bahasa Bojonegoronya. Kalau bahasa Jakartanya itu kata orang Betawi atau orang Jakarta, lenje. Lenje itu genit. Saya turun dari mobil tuh, dekat-dekat, mau salaman. Apa kabar Bu? Sehat? Saya di jalan tuh kayak pengantin baru, nempel sama saya. Saya kan risih ya. Ini saya kira ini siapa perempuan? Ya saya kan karena merasa tidak kenal, ya diam saya. Duduk di rumahnya ngomong apa ya? Bos Pak ini, saya kira siapa? Saya tidak kenal. Saya diam aja kayak dingin. Karena saya diam aja, perempuan ini yang gak sabaran.
Oh, maaf Ustazah, siapa ya? Anu Ustazah, saya mohon maaf betul. Mata saya ini seiring usia itu sudah harus pakai kacamata Ustazah. Tapi saya nakal karena saya suka pindah-pindah ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Daripada nanti kacamata ketinggalan saya kepikiran, mendingan saya tidak pakai kacamata. Jadi kadang-kadang saya itu kurang jelas melihat orang. Senang dia. Oh gitu Gus ya. Jadi Gus kurang lihat. Dia malah nambahin ngomong. Tahu gak Gus siapa saya? Siapa ya Ustazah? Saya Gus yang tiap minggu nelpon panjenengan itu saya. Demi dia ngomong begitu, hati saya teriak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Kata saya, ini waktu telepon kayak Fortuner, didekatin kenyataannya kayak gerobak cikarnya sapi. Masya Allah, hati saya tuh jerit betul. Bu, kalau mengedit tuh jangan ekstrim, ya, jangan kebangetan. Itu korban editan. Ini balik nih yang tadi nih, ya, ini jadi kemana-mana saya ceramah. Ini gara-gara nerangin anjing mengalahkan saya. Itu ketika di Padang, anak saya, anjing sama saya. Itu semua orang ngomentarin anjing. Berarti gantengan mana anjing dengan kiai? Bu, kata orang Jawa, ngono yo ngono, tapi ojo masa anjing lebih ganteng dari kiai. Mau? Bu, anjing sama kiai ganteng mana? Ganteng anjing, betul. Itu berdasarkan survei anak saya. Coba lihat. Berarti anjing sama kambing hebatan siapa? Anjing. Nasabnya bagus, ilmunya bermanfaat, mukanya ganteng. Nggak percaya? Ibu datang ke Polres Bojonegoro. Ada polisi yang paling gagah suruh pegang kambing bandot. Jadi lucu. Tapi polisi kurus pegang anjing helder yang gede jadi gagah. Bener nggak? Berarti kambing sama anjing cakepan? Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir yang paling penting, dengerin Bu. Jangan sampai nanti tetangganya nanya, semalam ngaji di pesantren Abu Zar sampai jam 11 ngaji apa? Anjing, bahaya. Bahaya. Bu, yang tadi itu supaya ilmu yang di belakang ini mantap masuknya. Jangan nanti semalam itu penceramah dari Jakarta ceramah apa? Anjing. Bu, pertanyaan yang terakhir yang penting. Santrinya tadi nanya nih sekarang, yang terakhir ke gurunya ini Imam Ibrahim bin Adham. Guru, luar biasa ilmu hari ini guru. Anjing lahirnya banyak, tidak dimakan, jarang mati, tapi jumlahnya sedikit. Kambing lahirnya sedikit, mati tiap hari, dimakan, tapi jumlahnya banyak. Dari aspek lahiriah, anjing lebih hebat daripada kambing. Tapi kenapa guru? Rahasianya yang dapat barokah kambing. Kata Ibrahim bin Adham, nah, anjing sama kambing secara lahiriah memang lebih hebat anjing. Tapi anjing itu yang hebat kalah sama kambing karena kambing jalan hidupnya lebih bagus dari anjing. Nih, Bu, biar hebat segala-galanya, salah jalan tersesat. Ibu nih punya uang banyak, begitu mau ke Surabaya malah kecepu. Biar mobilnya bagus, nyampe Surabaya nggak Bu? Enggak, nyampenya kemana? Semarang. Tapi ada orang nggak punya duit, jalan kaki aja ke arah timur. Nyampe nggak ke Gresik? Nyampe. Nyampe nggak ke Surabaya? Nyampe. Kata Ibrahim bin Adham, anjing itu hebat, kambing itu nggak hebat. Tapi kambing
kambing yang hebat jalannya benar, anjing yang hebat jalannya salah, kambing yang tidak hebat jalannya benar. Yang dapat barokah bukan yang hebat, yang jalannya. Muridnya nanya, jalan apa tuh? Perasaan anjing sama kambing sama jalan hidupnya, enggak beda. Kata gurunya, ada yang beda. Nah, apa guru? Dengerin nih. Kambing itu sebandot-bandotnya bandot. Senakal-nakalnya kambing itu kalau maghrib pulang. Ibu pernah lihat enggak? Hah? Ada kambing ikut pengajian hal akbar jam 11 malam? Hah? Enggak ada. Kambing itu senakal-nakalnya maghrib pulang, paling malam isya. Dan kambing itu kalau sudah pulang pasti langsung pulang, tidak mampir. Saya udah tanya sama teman saya di Tangerang itu, punya kambing banyak. Saya tanya, beneran ini nak? Kambing kalau dilepas keluar, nanti kalau maghrib pulang Gus. Kalau isya paling malam isya pulang, dia sudah di rumah. Saya tanya, kalau di tengah jalan ketemu kambing cantik, ya, ketemu kambing cantik, perawan desa atau ya janda-janda muda, ini kira-kira dieksekusi nggak? Kata orang itu, kambing kalau ketemu sama cewek habis maghrib nggak dieksekusi, dia istiqomah langsung pulang. Paling diingat kandangnya di sini. Besok pagi dia datang ke situ. Saya mikir-mikir lebih hebat juga dari Pak Haji di samping rumah saya. Ada Pak Haji itu di samping rumah saya dulu ya, waktu rame-rame itu. Itu kalau mau maghrib rapi betul, wangi. Mau masjid itu, di samping itu ada warung yang jaga perempuan. Begitu Pak Haji jalan, ditanya, Pak Haji mau kemana? Masjid. Mampir Pak Haji, sepi, belok Pak Haji. Masya Allah. Itu belok itu. Karena habis subuh, mana habis minta doa, Allahumma hdina fi man hadait, ya kan? Pagi-pagi disapa cewek, mampir itu. Kambing, itu kata pedagang kambing, itu kalau maghrib pulang. Paling malam isya. Saya tanya, ngapain Pak? Kambing pulang maghrib, tidur. Paling malam kambing itu isya tidur Gus. Terus nanti jam 3 malam, ya, waktu yang paling baik untuk sujud kepada Allah, waktu yang paling bagus untuk berdoa dan bermunajat, yang kata Quran wabil asharihum yastaghfirun, waktu sahur di mana orang mengumandangkan istighfar, itu Allah sedang membagi-bagi berkah. Anjing kambing itu maghrib tidur, isya tidur, jam 3 malam bangun. Waktu dia bangun, Allah sedang bagi berkah, fatudriku hal barokatu, maka kambing dapat berkah karena bangun menjelang subuh, waktu Allah sedang membagi-bagi berkah. Anjing sebaliknya, kalau malam gak tidur-tidur Bu. Saya kan bilang, di rumah saya, samping rumah saya itu banyak anjing. Itu kalau saya pulang pengajian di Jakarta jam 1 malam, itu anjing gak tidur Bu. Ada yang jalan-jalan di komplek rumah, ya, ada yang buntutnya tuh diangkat-angkat, ada yang mengauk keliling, ya kan, ada yang adu kopi, kadang-kadang ya, ada yang banting kartu, wah tidur-tidur anjing, ya. Anehnya, saya masuk rumah tidur, nanti saya mau berangkat ngaji subuh itu jam 3 malam kalau sekarang di Jakarta, saya keluar, anjing yang jam 1 nggak tidur, waktu subuh tidur. Kata Ibrahim bin Adham, anjing itu hebat segalanya, tapi waktu Allah bagi berkah menjelang subuh, dia tidur, maka dia kehilangan barokah. Paham Bu? Bu, paham? Besok subuh perhatikan suaminya. Kalau malam ini habis haul suaminya pulang nggak tidur-tidur, ada aja yang dikerjain sama suaminya, nggak tidur-tidur. Tapi nanti subuh suaminya dibangunin, nggak bangun. Kalau sampai subuh nggak bangun, sampai jam 6 nggak mau bangun, tolong. Kalau suami ibu tidur terlentang, tengkur pintu, balik.
periksa pantatnya. Jangan-jangan ada buntutnya. Karena yang malam tidak tidur, subuh tidur, itu namanya ibu malam tidur kelonan sama orang yang gak tidur-tidur. Mau subuh tidur, ibu kelonan sama siapa? Bu, paham? Jadi anjing itu menang segala-galanya, salah jalan hilang barokah. Kambing kalah segala-galanya, jalannya benar berkah. Maka ibu sama bapak nggak masalah mau petani, mau miskin, mau apa, nggak peduli. Mau kaya, mau turunan kiai, itu nggak persoalan. Yang persoalan itu ngaji apa enggak? Yang persoalan itu berakhlak atau enggak? Yang persoalan itu ibu ada di jalan Allah, ada di jalan Rasulullah, ada di jalan ulama, apa ibu ada di jalan setan? Bu, saya mau tanya sama ibu, kalau di tas ibu ada uang 100 juta sekarang, Bu, kalau pulau mboten bento bu, nggak tahu semana. Bu, nih kalau di tasnya ibu ada uang 100 juta, kira-kira ibu masih datang ke pengajian ini enggak? Bu, kalau maghrib nih, ibu kan tadi belum berangkat. Maghrib ada orang tok. Assalamualaikum, masuk mas. Bu, saya mau ngirim rezeki dari malaikat Jibril buat ibu. Ini uang 100 juta, ini kalung emas sama gelang 1 ember. Kira-kira begitu ibu terima, ibu datang ke pengajian ini enggak kira-kira? Bu, kalau pulang ngaji nih, buka lemari di rumah, ada uang 1 miliar. Ibu masih sholat subuh nggak besok? Bu, ibu masih sholat subuh nggak? Saya mau tanya, jalan hidup itu bukan soal 1 miliar. Belum tentu 1 miliar itu mendatangkan bahagia. Bu, saya mau tanya, suami ibu biasanya 1 hari kerja gajinya 100.000. Kasihan kan, minyak mahal, bensin mahal, dapat 100.000. Ibu doakan, ya Allah, suami saya jangan 100.000, ya Allah. Terus kata malaikat, maunya berapa? 100 juta. Amin ya? Yakin amin. Nih saya kasih tahu bu, nih saudara-saudara saya nih, teman-teman saya nih, satu casing, satu produksi, suami-suami akhir zaman. Nih suami-suami yang mau ketemu Dajjal nih bu, mohon maaf bu, sehari biasa megang 100.000, tahu-tahu sehari megang 100 juta. Sebulan biasa megang uang 3 juta, tahu-tahu megang uang 3 miliar. Saya mau tanya pak, kalau bapak punya uang 3 miliar, yang dipikirkan pertama kali ngajak istrinya umroh apa kawin lagi? Pak, bohongin kiai dosa loh. Ayo saya tanya nih, bapak kalau sehari biasa pegang 100.000, sebulan pegang 10 juta, tahu-tahu 1 bulan pegang 10 miliar. Yang dipikir pertama kali nyumbang pesantren apa nambah istri? Saya bukan nuduh bu, suudon itu dosa. Tapi saya lihat muka-muka suami ibu nih, saya yakin betul kalau duitnya miliaran kawin lagi. Bu, tadi gajinya 3 juta, tapi istrinya ibu saja. Sekarang 3 miliar, kawin lagi suaminya. Doanya diterusin apa berhenti? Doanya diterusin apa berhenti? Yakin berhenti. Kalau diterusin, kawin 2 pak. Doanya terus, kawin 3. Diterusin doanya, 4-4-nya dicerai semuanya, ganti yang baru. Mau. Lihat, hidup itu yang paling penting jalan hidupnya. Ini yang terakhir. Hidup itu kalau mau berkah, kata guru saya,
itu jangan suka ngatur Allah. Ibu sering ngatur Allah nggak? Bu, sering. Kata siapa? Sering, cuma nggak ngaku aja. Ibu ngatur kiai nggak berani, ngatur bupati nggak berani, ngatur banser nggak berani, tapi ngatur Allah berani. Ayo, sering muslimatan ngaji kemana-mana, tapi naik angkot. Duha, ratiban, istighosah 10 tahun, istiqomah naik angkot. Tahu-tahu temennya baru ikut sekali ngaji muslimah, tahu-tahu bawa Honda PCX. Ngeliat kan ibu, ya Allah, istighosah sekali punya Honda. Saya istighosah 10 tahun miskin. Doa nggak sama Allah? Pasti doa. Doanya bagus nggak? Doanya bagus. Yang nggak bagus itu hatinya ibu. Tahu hatinya nggak bagus. Saya punya santri yang kayak begitu, 10 tahun istiqomah miskin, temannya sekali ngaji kaya. Doa khusyuk betul di musola saya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khusyuk banget. Karena khusyuk saya tunggu ya. Selesai doa saya tanya, nah doa khusyuk banget ya Gus. Saya doa khusyuk betul. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa artinya? Ya Allah, berikan kepada hambamu yang baik-baik. Saya kejar terus. Apa nak yang baik-baik? Yang baik-baik itu Gus, yang maha NX, yang harganya 50 juta. Kalau bisa yang warnanya coklat. Saya tanya, kamu doa apa kredit? Bener gak Bu? Bener gak? Jangan ngatur Allah. Minta doa yang baik. Mudah-mudahan dalam kekayaan kita bertemu dengan yang baik, dalam kemiskinan pun kita tetap bertemu dengan yang baik. Kalau begini jalan hidup kita, mendapatkan apapun dari Allah, kita syukuri, kita letakkan di jalan yang benar, insya Allah hidupnya akan mendapatkan Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang ada di dalam hidup ini, jangan lupa untuk selalu dekat dengan yang baik-baik, minta keberkahan dari yang baik-baik. Ibu datang ke sini, ibu doakan almarhum dan almarhumah ini, ibu doakan guru-guru kita, ibu doakan orang-orang soleh. Nanti ibu ngomong, ya Allah, hari ini saya mendoakan mereka. Mudah-mudahan kalau nanti saya sudah seperti mereka di liang kubur, akan datang orang sebanyak hari ini yang mendoakan saya. Saya doakan mereka karena mereka orang yang soleh, melihat zuriyahnya soleh dan soleh. Ya Allah, mudah-mudahan saya rajin datang ke tempat almarhum dan almarhumah, saya juga diberi keluarga yang soleh dan solihah, zuriyah yang menjadi qurratu a'yun. Itu pentingnya kita selalu datang ke pengajian, kita selalu datang ke majelis yang baik, kita selalu mendoakan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan dari itu semua kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita baca, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca doa. Mudah-mudahan pondok pesantren ini senantiasa Allah jaga, Allah lestarikan. Semoga keluarga dzurriyyah para muassis ini menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang solihah, menjaga amanah pesantren ini, menjaga ajaran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, senantiasa dibersamai oleh Allah dalam rahmat dan ridhonya. Mudah-mudahan kita yang hadir dan mendoakan mereka
diberikan oleh Allah hal yang sama, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan hidup yang panjang ini, untuk kelak dituntun oleh Allah bertemu dengan rahmat dan ridhonya fil firdausil a'la. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bijahi man unzilat alaihil Fatihah ya farijal hasmi ya kashifal ghammi ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hawaijina lituqda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.